Satu tahun lebih pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Hingga kini kerja keras untuk menekan laju penularan terus diupayakan. Banyaknya mutasi virus corona. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah ya. Pemerintah Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hovifa Ashari dengan NIM 210603110046 dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sosialisasi Prokes 5M dan vaksinasi. Satu, mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu hal yang efektif untuk mencegah penularan virus corona. Karena tangan kita biasanya menyentuh banyak sekali hal di luar ruangan dan memegang banyak barang juga. Untuk hasil yang maksimal, kamu harus cari tahu tata cara mencuci tangan yang benar. Yuk simak video setelah ini. Ingat ya, bahwa cuci tangannya selama 20 detik. Sebelumnya, pada awal pandemi, masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit. Tapi setelah berjalannya waktu dan bermutasinya virus corona, WHO mengeluarkan himbauan bahwa baik orang yang sehat maupun yang sakit wajib menggunakan masker apabila di luar ruangan dan wajib menggunakannya di dalam ruangan apabila salah satu anggota keluarga kalian ada yang terinfeksi virus corona. 2. Salah satu anggota keluarga kalian ada yang bergejala atau berpotensi terinfeksi virus corona. 3. Apabila kamu sendiri yang bergejala positif virus corona atau kamu sendiri yang terinfeksi virus corona. Dan terakhir, di ruangan di mana kamu tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Ketiga yaitu menjaga jarak. Berdasarkan peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kamu diharuskan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk mencegah terkenanya droplets atau percikan air liur dari orang yang berbicara, orang yang bersin, dan orang yang batuk.
Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 protokol kesehatan di atas, menjauhi kerumunan merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus kamu patuhi juga. Perlu diingat bahwa semakin sering kamu bertemu orang dan semakin banyak kamu bertemu orang akan meningkatkan resiko bahwa kamu akan terkena virus corona. Apalagi untuk orang yang berusia di atas 60 tahun atau lansia dan untuk orang yang memiliki penyakit kronis bawaan akan meningkatkan resiko terkena positif virus corona lebih tinggi dibandingkan orang normal lainnya. 5. Mengurangi mobilitas. Karena virus corona ini tidak terlihat, jadi dia bisa berada di mana saja. Karena tidak bisa berada di mana saja, kamu disarankan untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak yang bisa dikerjakan di luar ruangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksin. Sebelum itu, apa sih vaksin? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Ini sudah ada sekitar 30 jenis vaksin sejak pertama kali konsep vaksin ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner. Keberhasilan vaksin pertama kali dibuktikan dengan sembuhnya penyakit variola atau yang biasa kita dengar dengan sebutan penyakit cacar. Secara umum, cara kerja vaksin adalah di dalam vaksin yang diberikan mengandung ciri khas suatu virus dari penyakit tertentu atau yang biasa kita sebut dengan antigen. Apabila antigen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh kita akan mendeteksinya sebagai musuh dan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Secara khusus, ada lebih dari 4 cara untuk menciptakan vaksin. Namun, di dalam penciptaan vaksin corona ada 2 cara khusus, yaitu inactivated vaccine atau vaksin mati. Vaksin mati diciptakan dengan cara virus atau bakteri dari penyakit tertentu dimatikan dengan suhu panas pada suhu tertentu dan dengan zat kimia tertentu. Meskipun virusnya sudah mati, tetapi sistem kekebalan tubuh kita masih bisa mendeteksi kandungan antigen virus tersebut sehingga tubuh kita masih bisa memproduksi antibodi untuk mencegah penyakit dari virus tersebut. Yang diciptakan dengan cara ini yaitu vaksin Sinopharm dan Sinovac dari Cina serta vaksin AstraZeneca dari Inggris. Namun bedanya, virus dalam vaksin AstraZeneca adalah virus hasil rekayasa genetika. Kedua yaitu vaksin subunit. Vaksin jenis ini diciptakan dengan cara protein atau karbohidrat dari virus tertentu diisolasi hingga saat disuntikan ke dalam tubuh akan bereaksi terhadap virus tersebut dan menciptakan antibodi untuk melawannya. Vaksin jenis ini yang dibuat dengan cara ini yaitu vaksin Moderna. Cara kerja yang saya sebutkan tadi, vaksin yang disuntikan saat keadaan pandemi seperti ini bisa bekerja dengan cara membentuk herd immunity, yaitu di mana 80% dari warga di negara atau tempat tersebut divaksin untuk membentuk antibodi secara bersamaan. Mengurangi resiko terinfeksi kepada sekitar 20% masyarakat yang tidak bisa vaksin. Nah, perlu diingat bahwa vaksin corona ini tidak bekerja 100% mencegah corona, tetapi vaksin di sini dijamin bahwa jika kamu terinfeksi corona, maka infeksimu tidak akan berat seperti orang yang belum divaksin. Nah, setelah tahu cara pembuatan dan cara kerja vaksin, kamu tidak perlu takut untuk divaksin. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.